yang kedua ini ada kajian pustaka. Di sini ada A, hasil belajar ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama itu hasil belajarnya. Nah, menurut Abdurrahman 1999 dalam Jihad 2008-1914, hasil belajar merupakan keluaran dari suatu sistem pemrosesan masukan atau input. Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-macam informasi, sedangkan keluarnya adalah perbuatan atau kinerja. Baik buruknya hasil belajar dapat dilihat dari hasil pengukuran yang berupa evaluasi. Selain mengukur hasil belajar, penilaian dapat juga ditunjukkan kepada proses pembelajaran, yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keterlibatan siswa dalam proses belajar pembelajaran. Maka seharusnya hasil belajar yang diperoleh akan semakin tinggi sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa sekolah yang secara garis besarnya dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu faktor internal dan eksternal siswa. Yang kedua itu hakikat ilmu pengetahuan sosial. Di sini kita simpulkan, berdasarkan pengertian tersebut itu disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya dalam penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi, diorganisasikan dari konsep keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Kemampuan tersebut mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan selanjutnya itu metode demonstrasi B. Yang ke B ini karakteristik metode demonstrasi pada dasarnya itu untuk menyampaikan pembelajar pada siswa dalam penguasaan proses belajar atau objek tertentu. Dalam pelaksanaan metode mengajar ini, selain guru yang akan mendemonstrasikan objek materi pelajaran, sedangkan tujuan pengajaran menggunakan metode demonstrasi adalah untuk memperlihatkan proses terjadinya suatu peristiwa sesuai materi ajar, cara pencapaian, dan kemudahan untuk dipahami oleh siswa dalam pengajaran kelas. Manfaat psikologis ini, yang pertama itu perhatian siswa dalam dipusatkan. Kedua itu proses belajar siswa lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Ketiga, pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat pada diri siswa. C itu ada media gambar. Di situ suatu media visual yang hanya dapat dilihat saja, akan tetapi tidak langsung atau tidak mengandung unsur suara atau audio. Media realita adalah suatu media yang mengandung benda-benda yang nyata saat digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan menurut Sumarti, di sini mengemukakan bahwa secara umum pertama itu alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua itu ada bagian integral dari keseluruhan situasi mengajar. Ketiga, meletakkan dasar-dasar konkret yang abstrak sehingga dapat mengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme. Keempat, mengembangkan motivasi belajar peserta didik. Kelima, mempertinggi mutu belajar mengajar. Dan yang terakhir itu pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran. Di sini ada subjek, tempat, waktu, penelitian, dan pihak yang membantu. Yang pertama itu subjek. Tempat penelitian itu di kelas 1 berjumlah 31 peserta didik dari sebagai 12 laki-laki, 19 perempuan pada mata pelajaran IPS tentang peristiwa penting yang dialami. Tempat penelitian itu dilakukan di SD Negeri 115 Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan waktu penelitian itu di siklus pertama itu hari Selasa tanggal 16 Juni 2020. Selanjutnya perbaikan pembelajarannya siklus kedua pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020. Yang ketiga, pihak yang membantu penelitian. Di sini ada Nenti SPD sebagai supervisor 2 dan Tuti
Siti, MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 115 Aku. Nah, yang B ini desain prosedur perbaikan pembelajaran. Di tahap siklus pertama ini persiapannya pertama itu perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Juni 2021. 2020. Kedua, guru menyusun rencana pembelajaran IPS dengan tema peristiwa penting yang dialami. Ketiga, penyusunan metode pembelajaran berupa ceramah dan tanya jawab. Keempat, persiapan sumber-sumber dan bahan ajar. Kelima, penyusun alat evaluasi pembelajaran atau lembaga kerja peserta didik, bisa kita sebut juga dengan sebuah LKS. B, pelaksanaan. Pertama itu kegiatan awal, itu sekitar 10 menit. Di sini guru mengajak peserta didik berdoa, mengisi daftar kelas, menulis hari, tanggal di papan tulis untuk mempersiapkan materi ajarnya. Yang kedua itu B, memperingatkan peserta didik cara duduk yang baik ketika menulis, membaca, dan meluruskan barisan meja dan kursi mereka. D itu guru memperlihatkan contoh peristiwa penting yang pernah dialami, diikuti tanya jawab untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik tentang apa yang akan dipelajari. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran setelah pembelajar peserta didik dapat menyebutkan pernah peristiwa yang dialami. Setelah itu, guru menyampaikan topik yang akan dipelajari, yaitu peristiwa penting yang dialaminya. Terakhir, guru mengaitkan topik dengan menyampaikan manfaat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya itu ada kegiatan inti sekitar 40 menit. Yang pertama itu guru menyebutkan beberapa peristiwa penting yang dialami. Dan kedua itu guru meminta peserta didik memperhatikan gambar peristiwa penting yang dialami. Yang selanjutnya guru menjelaskan kejadian yang telah terjadi peristiwa, ada yang penting, ada yang biasa saja, ada yang masih kita ingat, ada juga di rumah atau di lingkungannya sekolahnya. Yang terakhir itu ada guru meminta beberapa peserta didik untuk maju ke depan, menyebutkan peristiwa penting yang dialami di rumah atau di lingkungannya, atau juga bisa di sekitar rumah. Dan ketiga ada kegiatan akhir, itu 20 menit. Yang pertama itu guru bersama peserta didik menyampaikan sebuah pembelajaran. Yang kedua itu guru memberikan tugas berupa sebuah LKS atau lembar kerja siswa terkait materi yang baru saja dipelajari. Yang C itu peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan guru, dan juga guru memberikan sebuah PR atau tugas. Yang terakhir itu sebagai sebuah penutup. Yang C itu ada pengamatan. Di sana nanti ada peserta didik kurang termotivasi dalam pembelajaran. Nilai rata-rata itu 67,58, masih di bawah KKM, yaitu 7, dan peserta didik yang dapat menjawab pertanyaan hanya 15 dari 31 orang peserta didik. Ke C, tanggung jawab peserta didik akan tugas masih rendah saat diberikan tugas belum dilaksanakan dengan optimal. Yang D, media yang digunakan dalam pembelajaran belum maksimal. Dan yang terakhir, keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran masih kurang. Di sini ada juga refleksi. Kemudian keduanya itu ada siklus kedua. Sama ada persiapan dan juga pelaksanaan. Pelaksanaan itu 10 menit. Di sini juga ada kedua kegiatan inti 40 menit. Yang pertama itu ada guru menyebutkan beberapa peristiwa penting yang dialami. Kedua, guru menjelaskan kejadian yang telah terjadi peristiwa, ada yang penting, ada yang biasa saja. Ada juga guru meminta peserta didik memperlihatkan gambar peristiwa penting yang pernah dialaminya. Peserta didik diminta menyebutkan dan peristiwa penting yang dialami di rumah atau di lingkungan sekolah atau sekolahnya, atau dengan media yang mereka bawa. Yang juga guru memberikan penguatan kepada peserta didik. Yang terakhir itu guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya. Nah, yang ketiga itu ada kegiatan akhir, itu 20 menit. Yang pertama itu guru bersama peserta didik mengumpulkan pembelajaran. Dan kedua itu ada guru memberikan sebuah tugas berupa LKS yang terkait dari materi yang baru saja dipelajari. Selanjutnya peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan guru.